Syukur alhamdulillah jamaah yang berbahagia, terutama sekali jamaah Masjid Jami. Saya juga selaku imam rawatib, saya melihat jamaah di Masjid Jami, jamaah tetap luar biasa istiqamahnya. Ini sangat luar biasa, bukan karena ria, memang karena tujuan dalam hati ini adalah beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang janji Allah tadi, wa'iddat lil muttaqin, itulah dia. Bersegera kembali kepada Allah, kembali kepada keampunan Allah. Jak kena memang tak ada keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tajak kena dia mencerita kena hana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Itu kata Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah, dan bersegeralah kamu kembali kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin ardhuhas samawati wal ardh, dan syurga Allah itu seluas langit dan bumi. Dan disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin, kata Allah. Itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang takwa. Hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di ujung ayat itu wa'iddat lil muttaqin la'allakum tattaqun dan lain sebagainya. Sebelumnya itu adalah amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lumayan beratnya, seperti ibadah puasa. Mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Siapa yang bilang puasa itu tidak capek? Itu puasa. Tatendrau dari terbit fajar hingga terbenam matahari, lumayan. Tapi di ujung ayat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan, kata Allah, kalian menjadi orang yang takwa. Semua ibadah yang berat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu, janji Allah itu memang luar biasa. Makna takwa secara umum yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya, itulah takwa. Maka oleh karena demikian kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah. Bersegeralah kembali kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan syurga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, kata Allah. Itu disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang takwa. Siapa? Itulah kita, hadirin yang berbahagia. Mudah-mudahan kita yang hadir pada maghrib yang berbahagia ini mendapatkan syurga Allah sesuai dengan kita bersegera kembali kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat amalan kita hari ini, yang kita lakukan ini, orang lain tidak banyak tahu kecuali hanya kita sendiri yang tahu. Orang lain tak ibadah, contoh salat, apalagi puasa, kecuali ibadah haji. Itu bukan ria, memang karena haji demikian. Tidak mungkin haji itu kita sembunyi-sembunyi kita lakukan. Tidak mungkin. Han mungkin nujak kenan tak. Padahal kalau lepas wajib perlu sauronya hana. Ibadah haji. Mamnya ibadah lain sedekah. Bisa jadi. Tidak harus diumumkan. Berikan sedekah kepada orang lain. Ikhlas lillahi ta'ala. Salat. Kalau berjamaah orang tahu, namun jamaah kita ini bukan karena ria. Itu saja. Syukur alhamdulillah jamaah yang berbahagia, terutama sekali jamaah Masjid Jami.
Saya juga selaku imam rawatib, saya melihat jamaah di Masjid Jami' jamaah tetap luar biasa istiqamahnya. Ini sangat luar biasa, bukan karena ria, memang karena tujuan dalam hati ini adalah beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang janji Allah tadi, wa'iddat lil muttaqin, itulah dia. Bersegera kembali kepada Allah, kembali kepada keampunan Allah. Jak kena memang tak ala ke ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tajak kena tiak mencerita kena hana. Kecuali memang kadang tadu siat apa khabar si krek dua krek nyampi di luar ini dalam hana urang yak dua ini dalam yak pos cakram mulai dari 2 jam hana dalam masjid. Kita hanya berangkat ke masjid, tujuan kita pertama baik tua dan itikaf. Tu tatamang dari di niat itikaf li tamayang le sunat 2 rakaat. Sunat tahiyatul masjid, kemudian kita duduk niat. Nya lagi tunggu-tunggu kadang guna tua ni niat itikaf sekarang. Yang bunuh hana pala niat itikaf hana niat. Yang jenuh niat ju sengaja saya itikaf karena Allah taala amrun pala. Kadang-kadang dia tua tu menokon. Oleh karena demikian hadirin yang berbahagia, semua kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Kemudian ada satu hadis Nabi yang Rasulullah mengatakan ada 2 nikmat, kata Rasulullah. Dengan 2 nikmat itu banyak sekali manusia yang lupa akan nikmat yang besar itu. Kata Rasulullah, nikmatani maghbunum fihima katsirun minan nas. Itu kata Rasulullah. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu oleh kedua nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh. Kata Rasulullah, yang pertama adalah sehat, dan nikmat yang kedua adalah waktu luang. Coba kita renungkan, kata Rasulullah, ada 2 nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering sekali manusia dengan 2 nikmat ini sering manusia itu lupa. Apa kata Rasulullah? Yang pertama as-sihhatu, sehat. Nekalan tu le urang hantam sakit ikutnya. Sehat kita tapi tua ke Allah. Tumayang tulan, kan hendak tumayang betalah, tulan. Ladang tu emang hendak tumayang. Kan hendak tekek-tekek. Tua tumayang hendak Tuhan, tua tu. Makanya ketika kita sakit, diberi sakit oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah. Itu merupakan teguran Allah, ditegur oleh Allah. Bangka sakit haid ajak penjamaah 3, terus menaduh dah dengar suara azan, ya Allah Masjid Jami' kagadan, masjid empat kagadan, dak makan sakit lung ka berjamaah, menumpak dengan saudara-saudara hidup, ya dak makan sakit. Tapi kata sakit, watak sihat. Jangan pernah buang-buang waktu, jak je masjid. Baik fikir-fikir nyoso ceramah, nyoso imum, nyo malam nyo hana tengku seni, hana tengku fakru, sama sih, yang penting kan tujuannya. Yang tujuan hanyalah untuk kita beribadah selesai. Nak ladang urung balik kanan, nak ladang urung baru thoi mum. Oh hang kemahnya bah balik. Nak truk kanan. Baik truk kanan nyan nguthap dah. Muah dah pegahnya karena je dah pegahnya karena jemaah Masjid Jami' jemaah tetap. Ulun tuan pi imam tetap. Truk dah gede thoi mum. Oh mak hang kemah dah aku. Ha baik nah ji hang je ngai. Ibadahnya berarti ibadah kepada manusia bukan kepada Allah. Kalau ibadah kepada Allah, siapapun yang diberi ikat imam, kita makmum. Usalli fardal maghribi 3 rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Salah imam. Yang tanggung adalah imam. Mampu pasal itu pada jak masbuk. Kita tidak sempat membaca Al-Fatihah. Terus kena memang kabah Yang penting sempat rukuk bersama imam. Dengan tumak nina itu sudah dihitung 1 rakaat. Siapa yang menanggung Al-Fatihah kita? Adalah si imam. Dia dah fikir ke imam memang berat. Nak kerja punya kuah imam sebetulnya imam gempekat peluang. Makna je kan arti je miahanat imam tak kena dah imam, ya kan? Yang berat imam. Menyamuadzin ge merupa-rupa. Karena banyak sekali pahala memanggil orang-orang untuk salat. Mamnya imam pakai menyaimum yang kena pegah menyaimum risiko tanggungjawab raya. Yang kamu yang dong ikut nyo risiko tanggungjawab raya tak.
Menyo tiga tadang imum nyan godaan syaitan raya datang. Menyo makmum mi goda 75%, nyan imum tertu 25% godaan. Hana kedepu-depu biti yang tiga kuliah ya kafirun balik-balik. Yang kala imum tiga. Nyan godaan syaitan paling raya kan. Nyan ayat sat ke baca sampai nak imum bisa mu balik hai belum tuan tadi kena tiga kala. Yang hendak tahu pingat nak pun balik-balik nama tak. Pakon itulah godaan syaitan itu paling besar kepada si imam. Syaitan lagi menyo orang yang lebih ilmu lebih raya goda. Dia kemangat tak. Menyo makmum mana lagi? Rukuk imam, rukuk makmum. Walaupun kedih rawi hendak tahu berdeka rukuk ka sujud hana. Imam tidak boleh. Kalau kita berdiri imam tidak ada konsentrasi, kuliah ayyuhal kafirun wa kebaton la abudu ma ta'budun wa antum abiduna ma abud. Mihana khilirikut lakum dinukum waliyadi ka baton. Yang kedua ikut resiko. Siapa yang berdiri di belakang imam itu resiko. Harus bertingaknya imam apabila cacat imam, keluar angin, batal wuzu, pak imam keluar, nyan orang ikutnya harus siap menjadi pengganti si imam. Harus siap. Itulah kata Rasulullah, ada dua nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nikmat sehat. Ketika kita hari ini masih sehat, nya sehat mendung. Di mana kita tanda sehat, berarti teruk rumah Allah, teruk masjid. Hai tame Honda kero tu tayume bago. Yang namun teruk masjid yang menandakan kita sehat. Yang sehat. Namun kata Rasulullah, banyak sekali orang yang tergoda dengan nikmat sehat itu. Karena kita tak sehat, tak pada bu pi hai kana sehat. Habis pada bu mi dalam tabuh tu. Yang tu minta babu makanan lain. Yang sehat ingatlah. Karena sehat itulah kadang sering kata Rasulullah lupa, itu harus ingat. Itu nikmat sehat. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, sering orang lupa karena waktu luang. Letak wate aja datang wate. Sehingga ketua ibadah nya ingat. Yang hari ini kalau kita melihat waktu cukup banyak. Menyurutannya kaduh lalu tadu bak kedai kopi tiura tepun hana tengah nyan wate jak keroi habis rugo citok rugo. Kan sering kita mendengar tungku-tungku katakan pu pergi gore-gore. Nyam yo kata duk kadang-kadang bak kedai kopi mendai dia maghrib atau isya kedih warap subuh baru dah. Nyam yo karap subuh baru tak budak. Nyan hana cerita sembahyang subuh sempat baik takkan berjamaah mesti raut hai li. Baik takkan rajak masjid jami kan. Pulang tiap Jumaat baca surat sajadah nyan tika panjang dah. Mukuliah ya kafirun ai pun ku imum tak panjang. Pakan karena memang nak tak ikhlas. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa Allah menciptakan siang dan malam? Ha nak kala. Dia diciptakan oleh Allah kan siang undang bah buro tapi kedai tak minta rezeki benda tapi. Nya menyawura tapi sang manusia kaki minta rezeki tapi. Hana Makanya Allah sengaja menciptakan siang dan malam. Kenapa? Siang ini supaya manusia mencari rezeki mudah. Hana payah terlampu, hana payah pudek tenter, pudek HP, hana payah jijak jauh laut mangat, jauh gle mangat, jauh belah mangat, jauh EU, mang bandar diri data EU dapat tenter dan tamu mat bab lepuk yang katuha. Udah huyung mutumpom. Urau siang. Makanya Allah menciptakan siang kenapa? Supaya manusia mudah mencari rezeki. Ya, siang. Malam beda sama dengan urau. Malam adalah untuk istirahat. Mana kalian terjenuh kalian kerau beda pegah hantu kat salah tentang kedai go urusan dengan kedai go. Ikau bicara rezeki. Di katanya bek mulai liu insya tawo hinom seji. Kedai rap subuh baru yang berarti kan salah urung kat kupian. Salah tanya. Betul hanya lagu gure-gure kau bukan yang kafe kau tak kan urusan yang kafe kau minta rezeki. Yang salah katanya tajak mendang si ahli ya ngangan ya pajo ya jeb ya pajo mi kedai segala macam. Ya ju si jam 2 jam balian wow. Istirahat. Kenapa? Supaya sanggup bangun subuh. Kan salah urung Mekah, salah rawa. Dak pernah mungkin urung Mekah minta rezeki yang gua mi aja mi cukup mangat gua pakai nyak na urung. Mang kepogian Mekah.
Menganti urung kat kopi, kiban carakan kuat bercukup mangat. Kenapa? Supaya banyak pelanggan. Teman yang salah ke tanya, saya duk kena sampai tubuh. Kahana ikut lawannya, nyom duk hina wajib sampai subuh. Hana sang kedai kopi yang tulis hina wajib sampai subuh. Hana subuh pitan, hana tahu dah. Hana. Itu tergantung pada diri kita hari ini. Makanya kesalahan itu terdapat pada diri kita. Badraw dah salah. Yang kelagi pun kepada Rasulullah rugo nikmat sehat yang pertama le tua urung, yang kedua adalah waktu luang le tawate. Nah, hubungan antara nikmat sehat buno dengan wate luang itu ada hubungannya dua. Karena cukup gak sehat kerja oleh Allah, kemudian wate luang pina dua ju bahina mujum sehingga lupa akan ibadah kepada Allah. Inilah hadirin yang berbahagia, bagaimana hari ini kita robah prinsip yang kata Rasulullah ini rugi manusia. Dua tempat ini minimal, dua tempat sehat dan waktu luang. Gunakanlah kesempatan waktu sehat ini sebelum datangnya waktu sakit. Yang nekalan mentang lun tu kemah, nyo mandum tayo dah temu rasa sakit. Wate sakit, be ile takun pulain. Bu na mangat. Hana mi biang, mi udung, hana ke depu-depu mi tuku bakar, mi hana ke depan. Na mangat hana. Pakon sakit. Kan makanan gop yang hana mangat. Biasalah ada urang na hana mangat ni pegak mi kan hana mangat. Kita yang badan sakit pun mangat. Mubak lidah dah cukai hana nyum. Yang kerja kalau kita melihat ya Allah Subhanahu wa taala sedikit saja mencabut nikmat yang kahana nikmat li. Dah contoh. Bak ujung lidah, seandainya Allah mencabut rasa dicabut oleh Allah, nyan puan tak paju sapu tanyung lebih banget tajik putih tepi-tepi. Ada tajik imame pihana nyum mame, tak paju saka pihana mame. Kenapa? Itulah nikmat di rasa di lidah. Ya negala. Menyo Allah kena cok nyan mentang kaki hana payah mekat hari ieu nyang kepu espresso nak depu-depu hana payah mekatnya kepu hana nikmat. Yang cikalan ibu teh mandung nang je hai trok kena ibu teh dah tabo. Trok de ibu teh. Pui lambo raya. Ia hangat mandang. Ia hangat ibu teh. Pakan karena Allah mencabut rasa. Yang nekalan. Tapi Allah hari ini tidak mencabut rasa kepada manusia. Menyo kaki cabut Allah rasa bak lidah mandang. Nyan udep kedai kopi hana udep. Kepu udep kedai kopi mengai muka ibu teh mandung urang pesan. Tapi hana nyum mana rasa. Nyan nekalan. Nyan beok bak ujung lidah seandainya Allah mencabut nikmat rasa. Ibu-ibu kaya ni kau mangat kemagun kaya hana sapu apa kaya hana sapu hana buh sapu apa ibu buh sapu dah bahu ragam kau cabut rasa mendung. Tidak ada tabu api hana tabu masin pi hana masin mameh pitan sampai tapu hana. Tagung kau aplik kepu plik hana pulai kau aplik dia hana rasa. Nyau hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Allah menitipkan nikmat rasa pada manusia semuanya, bak jaro, bak badan, nikmat rasa ya, lintu baru, ngendara baru, nikmat rasa mai cabut oleh Allah kepada punya tak boleh nyentrok kena cipike mendam. Seandainya Allah mencabut itu semua nikmat rasa oleh Allah, hana sapu hobi dia. Itu kita yang perlu bersyukur kepada Allah. Nikmat paling besar dititipkan oleh Allah kepada manusia, nikmat rasa ujung lidah yang gede nikmat milik Allah. Menyo masin dak pegah bauru, umah masin tak nak pegah mi orang tak ada pu. Menyo tabu api lagian, mangat tak nak pegah mi, yo tengah nak pegah lagi yang lom. Kadang tengah kau cabut nikmat rasa kat sakit tu, ada pegah mi gah nak mangat. Dia tahu urusan kita yo. Nya pakai ladom baro mangat nak pegah mi, puju orang yo ka masin. Kan naik tanya baro badan sehat. Dia dapat jawab belai mangat mumi mentang tak berpi mangat pasal sehat badan. Diuronyo ka sakit tak pegah tu minggap salah kan. Draw dah salah. Letak orang yang telah tagop kan. Menan juga sama juga halnya dengan kita beribadah. Jangan kita silakan kepada orang lain, beda betulah orang lain. Introspeksi pada diri pribadi kita masing-masing. Introspeksi diri. Jangan dulu kita salahkan orang lain. Oleh karena demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Kenapa? Karena kita kembali kepada Allah. Kita tidak tahu hari ini kapan dan di mana. Banyak sekali hari ini yang kembali kepada Allah orang
tidak sakit. Hana sakit. Nya urang wa ba Allah orangnya urang tengah kejak-jak meninggal. Hana sakit. Tengah kejak meninggal. Cukup lu. Tengah kejak. Ada mengkana dalam TKI 2 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu biasa. Siapa meninggal? Tunggu pulang. Kenapa? Sudah 2 tahun dia sakit. Hari ini tidak. Ketika kita mendengar meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal tu? Tunggu pulang. Hai barusan saya assalamualaikum berjumpa dengan beliau. Nyangka kok nyangka meninggal. Dapat memang kata tu kedipo. Tak pegah ada urang pakan orangnya. Pakan mau pak sepulan. Karena ketabrak tiang listrik. Bukan. Memang si tengah gemai motor kamu meninggal ke. Kebetulan kali gemai kamu meninggal, ipok tiang listrik. Itu kan sebagai sebab saja. Ladang urang nekalan rubah ke meninggal. Pakan. Karena memang kamu meninggal bunuh. Kebetulan rubah. Tengah kejap bunuh. Mungkin kadang batai beo mengintah. Tidak. Ketika bunuh kamu meninggal kau. Kan sering kita lihat di media sosial tu. Ladang urang tengah ceramah. Ladang urang tengah daimum. Ladang urang tengah khutbah. Ladang urang kadang-kadang tengah menyanyi-nyanyi karo. Ladang urang tengah macam-macam dengan keluarga. Banyak hari ini. Itu kenapa dinampakkan oleh Allah? Supaya menjadi pelajaran. Supaya menjadi iktibar. Bagi siapa? Bagi kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah. Gejuk kesempatannya kesempatan. Ulun tuan nak kesempatan, tuku-tuku punya kesempatan. Mana kesempatan kita sanggup beribadah kepada Allah? Sanggup kita salat maghrib secara berjamaah, sanggup kita salat isya secara berjamaah, sanggup kita salat subuh walaupun letak bunuh tak bedah sembahyang subuh. Berat salat subuh itu, berat salat subuh. Tapi kalau sanggup kita berjamaah, luar biasa. Apalagi yang pemuda-pemuda. Kamu Tuhan tika kawajarlah kadang-kadang nyo pemuda menyoik sembahyang subuh bedah subuhnya luar biasa. Pemuda luar biasa. Karena pemuda salah satu yang mendapat naungan nanti di yaumil kiamah, salah satunya kepada Rasulullah adalah pemuda yang taat kepada Allah. Pemuda apakah nak pegah urang Tuhan? Ya urang Tuhan tika watedro aji. Nyo pemuda. Salah satu yang mendapat naungan nanti yaumil kiamah, kata Rasulullah, adalah pemuda yang taat kepada Allah. Semayang berjamaah na pemuda. Kemudian dalam hablum minallah wa hablum minannas, hubungan sesama manusia, ada pemuda di dalamnya. Nasihat menasihati, ada pemuda di dalamnya. Nyan pemuda. Nyan salah satu yang mendapat naungan di yaumil kiamah, kata Rasulullah, adalah pemuda yang taat kepada Allah. Oleh karena demikian hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita gunakan kesempatan nikmat sehat ini terutama sekali. Kemudian nikmat waktu luang yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datang waktu sempit. Ladum na urang pajan sembahyang berjamaah, wate kapan siun. Kapan siun haile? Nah ladang urang pajan nyan batai duduk pegah haba, walaupun kelucu dia anak apa dia jangan sempat sibuk tak ino. Pajan wate kapan tiun. Wate kapan tiun ti anak cerita le jak mutujid. Wate kapan tiun ti teut kali mo. Mata kakabur. Pajan ajak lau. Nyo ku jino, wate nak kesempatannya pemudanya terutama sekali. Mana ada pegah pemuda pidit. Mana pegah ti urang Tuhan lagi orang Jumaat. Urang ceramah ma apa-apa ke dia khatib Jumaat. Yang dengar pi urang sat-sat tabe. Karena orang Jumaat dak ada pegah apa orang Jumaat. Khatib orang Jumaat. Nya kita pegah apa jena orang Jumaat. Orang Jumaat ti urang sat-sat tabe. Itu juan dak kena pegah urang hantam jam nya nak kena pegah. Urang sat tabe. Dak pegah tu kita gawat khatib kata tak sebab tapi pegahnya. Miang pegah le mana ti urina ka hanaruh kan. Ba Jumaat ka hanar kerja Jumaat. Jajatah dang liku ragam dang mandum tika hana. Nyo yang kena pegah tabe-tabe pegangan karena yang jak pada Jumaat burung sat-sat tabe. Nyo dia kata nyo. Coba hari ini kita robah. Arti kita robah kalau bisa kita sebagai orang tua mengajak anak-anak kita, apalagi anak-anak kita ini hari ini yang sangat luar biasa akhlaknya. Akhlaknya sangat luar biasa. Bapak Ibu pernah melihat dekat waktu-waktu dekat ini kemarin itu guru mengajar kaya kan umin.
Kanai pegah ba ayah, mak guru-guru sampai teruk langsung penjara. Ni kaya ni nyo menyo akhlak teruk kenan, krisis moral. Nyo habis tu. Tajuk ba sekula nyak gedidik le guru. Tapi guru pi kaya kan ni. Pakan dia kena poh bacut takut ilapur barunci. Teruk ilapur barunci guru yang dipenjarakan. Ayo tu. Ya tu orangnya. Dia nak meet orangnya tingkat SMP mentang luar biasa. Han batin dicijak 3 batu kula, elun tuan menjeno mengajar pada SMP 2. Tiura tu put hoi lang kantu. Han ta hoi payah hoi, urung ci payah hoi. Pakon memang lagi kan akhlak. Akhlak yang pertama, menghormati guru ka kurung. Mungkin di rumah lebih lah. Di sekolah mentang ana min orangnya and ego tu orangnya. Menyolun tuan karakter yang pertama sekali le. Untuk anak kita hari ini karakter. Tawa menyebudi kagot, nyan ilmu yang lain mudah dia dapatkan. Tapi menyo akhlak hana guru ti mai dengar hang punggung dengar orangnya. Tapi kah ada pekah na carang-carang ni lupa ni carang teman. Guru ke mengajar je buat rawai. 50% paling-paling anak yang mendengar serius. 50% anak. Yang je hana batin ni cilum tiga. Hana batin ni jak sajalung tiura. Ti bengah hendak ni jak sajalung. Nyalung pelemah. Mia pulai nekalan tingkah laku anak hari ini di mana-mana boleh. Apakah di Lok Semawe, di Medan, Jakarta, di mana-mana boleh. Coba lihat hari ini. Mia hana batin ni jak sajalung tiga. Pi ben berapa garau ni jak nasuk baje-baje bersama ke baje lon. Tamong la lokal. Atau ada tengok tu ilungnya kenyambut ti uro. Nyambut ti uro menciptakan akhlak anak hari ini. Sudah moral anak kita hari ini menurun. Moral. Nyo yang paling berat. Tugas seorang guru dan orang tua di rumah. Ni yang paling berat. Belum tuan kena pakai tupu karena tugas belum tuan sebagai guru. Akhlak itu yang nomor 1 sebetulnya. Tapi akhlak yang kakurung orangnya. Nyo ku yang pulainya kerja menai wa rumah ni tayang tiga ga. Ni periksa tah-tah dia ga. Ni kalau mi anak agam kan korek langnya ni. Cakala rata-rata kadang-kadang fikih. Kamu sering mata kuliah ya. Kadang-kadang katua itu kubah berkelam. Nanti dengar. Katanya apa? Nyata tagap. Pandai tagap saya taji. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, saya mengingatkan kepada kita sekalian, kan bengih tu. Karakter anak-anak coba bayangkan seandainya generasi akan datang, kalau bukan sekarang, ketika kita kembali kepada Allah, siapa yang mengganti imam di sini? Tahu kan tahu imam? Siapa yang gantikan kami-kami ini imam yang kita nyom mandumnya? Siapa yang menggantikan jadi makmum? Hanale. Sah masjid 10, 20, 30 tahun akan datang. Bisa jadi tidak mustahil. Han mustahil tanya. Menyo katanya orang yang tua tu anda minta bebas, itu tak akan mustahil. Nyo sah, nyo paling-paling padu bau sah sagai. Nyo jino tanya punuh. Dapat punuh kan. Subuh, Jumaat, dapat punuh. Alhamdulillah. Tapi 10, 20, 30 tahun akan datang, siapa yang menjamin? Kalau bukan kita hari ini. Coba bayangkan akhlak anak-anak kita hari ini Bapak Ibu. Miyahan patih 3 nejak bak sajalung 3. Lung pelemah. Bagaimana akhlak kita hari ini? Ilun yang kenyan but tiap uro, tiap bunga. Itu tugas. Dan sampaikan kepada jamaah sekalian, biar Bapak Ibu tahu bagaimana tugas guru di sekolah hari ini. Berat takarat, habis guru-gurunya. Ipakai mula malah ngan guru lian umi orang. Ipakai mula. Kan mangak no SMA, SMP, kecuali SD. Pakai mula no, baik mayang tu. Oleh karena demikian Bapak yang berbahagia, karena waktu kita mau Isya, saya pikir itu yang saya sampaikan realita di lapangan hari ini. Hari-hari moyang hande patih je tajak 2 3 nejak ngelun 3. Ya lume pakiban pakon dan pegah ustaz lagi nyan hai long guru. Save and ego dah pegah dengan amit ro sepun. Yang kenyambun. Ilo hana pulai carang-carang mengelung yang penting akhlak anda. Kepu carang langit ule tapi akhlak hana. Yang ngulung bani sekolah yang paling haya yang akhlaknya bagus. Yang bangulung set dan guru bulu-bulu ke nombor nilai menyoga kai. Yang hana kai yang hana pulai 3 ga dah hana akhlak utama. Akhlak. Ini hadirin yang berbahagia, ini menjadi satu catatan kepada kita semuanya. Coba kita bina anak-anak kita di rumah, di masyarakat, di sekolah. Sudah tugas dan tanggungjawab seorang guru
di rumah yang sangat penting. Jangan pernah kita lupakan kepada anak kita, itu generasi akan datang, yang generasi penerus anak bangsa yang berguna untuk agama, bangsa, nusa dan bangsa. Mungkin demikian ceramah singkat kami pada malam mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.